Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan kami di podcast Bita Bincang-bincang bareng kita. Kali ini saya kedatangan dua wanita cantik yang akan berbagi pengalamannya mengenai COVID-19. Di sebelah saya ada Mbak Cinta. Halo, kenalkan nama saya Cinta. Dan di sebelahnya lagi ada Kak Dania. Halo, kenalkan nama saya Dania. Oh ya, ngomong-ngomong kalian apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ya, begini aja. Ya, kita udah nggak nyangka ya sekarang udah 2024. Gimana kalian di tahun 2024-nya? Alhamdulillah bisa melewati masa-masa yang dulunya tuh penuh ketakutan ya, bisa dibilang. Oh ya, ngomongin COVID, udah 4 tahun yang lalu nggak sih? Iya, nggak kerasa banget. Iya kan, nggak kerasa banget. Itu waktu COVID tuh kita tuh kelas berapa sih? Masih kelas berapa? Kalau nggak salah kelas SMA masih. Iya, masih SMA di antara baru kelas. masuk SMA Iya, ya. benar. Oh ya, ngomong-ngomong tentang COVID nih, di antara kalian berdua ada nggak sih yang pernah mengalami gejala-gejalanya gitu, atau mungkin udah terkena virusnya tersebut? Aku udah pernah sih ngerasainnya positif. Kalau aku belum, cuman waktu kemarin kan kita tuh kan harus sering-sering tes, mau kemana-mana harus tes. Cuman ada gejalanya, cuman nggak terkena positif. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, kan mbaknya belum pernah terkena nih, terkena COVID. Tapi udah pernah ngerasain gejala-gejalanya kan tadi. Iya. Kalau boleh tahu nih gejala-gejala yang dirasain apa? Kayak biasa kan kalau waktu COVID itu kan pilek, perlu dikit aja udah dibilang COVID gitu. Nah, ya udah langsung disuruh tes gitu. Udah disuruh jaga kesehatan aja, pernah disuruh apa tuh? Apa namanya? Swab ya. Iya, bukan apa nama isolasi mandiri. Oh, isolasi. Oh iya. Isolasi mandiri. Iya, Oke, itu oke. pernah udah, tapi nggak positif gitu. Oh, oke. Kalau mbaknya nih kan katanya tadi udah pernah terkena kan ya? Apakah gejalanya sama kayak mbak yang ini? Sama, kayak sakit demam flu biasa, tapi pada saat itu kan aku mau ngadain acara ya, jadi harus di rapid test dahulu, ya hasilnya positif. Terus nggak jadi ya Nggak caranya? jadi acaranya. Sayang sekali ya. Acara apa itu? Mau ulang tahun. Waduh. Siapa tuh? Ulang tahun aku sendiri. Padahal udah Iya. direncanain ya, malah positif, Sayang nggak banget apa-apa. tuh. Berapa tahun tuh? Wah, lupa aku. Tahun yang lalu itu udah berapa tahun? Oke. Atau ada penyebab lain gitu nggak sih yang membedakan antara yang kena sama yang nggak kena kalau dari sisi mbaknya pribadi? Kalau aku ngerasain yang beda itu kayaknya penciumannya hilang gitu. Itu yang bikin aku kayak, alah ini pasti positif gitu. Berarti sebelum dites berarti udah kayak feeling, oh aku pasti ini kena Iya, COVID itu gitu aku ya? udah melakukan hal yang menurutku sebelum tes tuh aku harus negatif gitu. Aku udah kayak apa sih yang kata orang diuapin pakai minyak kayak putih gitu-gitu, udah coba-coba tapi tetap hasilnya tetap positif. Ternyata nihil ya usahanya, gagal juga. Oke, kan dulu di Indonesia kan COVID itu marak banget ya. Bahkan hampir berjuta-juta orang itu kena. Terus juga banyak juga yang mati ya kan, meninggal maksudnya. Meninggal ya maksud saya itu. Nah, untuk mbaknya nih, selama ya meskipun banyak kan nggak terkena kan, pasti ikut terkena dampak suruh itu loh, apa namanya tadi, isolasi diri kayak
dibatasin buat keluar rumah atau Interaksi sama berinteraksi banyak dengan orang lain, bahkan dengan keluarga sendiri kadang dibatasin kan. Nah itu untuk cara mengatasi apa ya, kalau anak sekarang kan biasanya bilangnya kayak boring, bosen gitu loh. Buat mengatasi bosennya itu waktu karantina di rumah tuh apa hal yang dilakukannya gitu? main HP. Jelas itu. Tidur, makan itu doang. Mana kan nggak ada sekolah, nggak ada kegiatan, semua kegiatan kan dibatasi waktu itu. Main juga nggak boleh, keluar rumah aja harus pakai masker. Sampai sekarang jadi Ke bawah-bawah. Jadi betah ya pakai masker, Mbak. jadi kayak lebih terhindar dari debu. Oh gitu. Kalau ini kan tadi dari sisi yang nggak terkena. Nah sekarang kalau dari sisi yang udah pernah kena nih selama karantina itu gimana sih rasanya? Selama karantina aku karantina mandiri sih, di rumah sendiri, kayak dikasih makan tuh lewat digantungin aja kayak gitu terus diambil sendiri. Akhirnya ya cuman main handphone, minum obat gitu-gitu supaya cepet kan. Gitu aja sih. Kalau boleh tahu itu berapa lama Mbak karantinanya? 2 minggu, 2 mingguan gitu. Nggak ketemu, benar-benar nggak keluar itu 2 Bener-bener mingguan. nggak interaksi sama Enggak, siapapun. tapi kalau waktu penciuman aku udah kembali itu aku nggak mau tes lagi. Takut kena lagi kan? Takut Udah malah- nganggap udah sembuh gitu, walaupun nggak dites. Waktu Mbak kena itu orang terdekat Mbak juga itu dites juga. Iya, soalnya awalnya itu memang orang terdekat aku yang kena. Oh berarti Makanya aku juga sebenarnya aku nggak mau tes kan, karena udah tahu ya, aduh ini udah penciumannya ini udah nggak kerasa lagi, ini pasti ini. Tapi katanya ya lebih baik ya tes dulu. buat memastikan ya. Kalau di keluarga mbaknya itu cuma mbaknya doang yang terkena? Iya, ada sepupu aku sih, tapi itu aku bukan karena kita sering-sering berinteraksi itu enggak, itu karena dia dari luar kota. Oh jadi bawaan luar kota gitu ya, terus dibawa ke sini. Oke. Apa ya? Kira-kira buat mengatasi mbaknya nih ya, biar diri sendiri itu nggak terkena itu gimana sih? Padahal kan tadi katanya udah mengalami gejala-gejalanya, kok bisa sih nggak terserang gitu loh? Takdir kali. Jadi menjaga pola sehat. Mungkin fisiknya lebih kuat kali ya. Oh daya tahan pola tubuh gitu ya. Daya tahan tubuhnya lebih Banyak minum vitamin, mengkonsumsi vitamin gitu. Terus berinteraksi sama orang-orang juga kan harus dibatasi dulu. Gitu. Apalagi kan dia kan ada yang udah kena gitu, mana dari luar kota juga kan. Oh berarti di lingkungannya mbak itu belum ada yang terkena ya? Belum kalau keluarga aku gitu. Oh gitu. Kalau mbaknya sendiri upaya buat bisa sembuh selain apa tadi ya katanya pakai uap-uap itu apa ya? Aku nih konsumsi obat vitamin aja supaya Daya tahan. ya, bukan konsumsi obat yang obat-obat flu tuh enggak, konsumsi obat yang buat aku tuh nggak drop gitu. Oh ya. Pernah nggak sih mbaknya itu sampai diharuskan buat opnam gitu? Oh enggak. Enggak. Kayaknya kalau aku ngerujukin diri buat ke rumah sakit gitu-gitu kayaknya bakal di ini sih, di opnam. Cuman aku nggak mau, Kenapa nggak mau? nanti ribet. Lebih baik ngerawat diri sendiri. Positif COVID itu ada nggak kayak gejala sesak nafas gitu? Iya, karena nggak bisa ngenyium itu ya sesek. Makanya diuapin pakai minyak gitu kan, biar lancar lega gitu. Soalnya kan ada yang lebih parah gitu, ada yang sampai meninggal itu kan banyak banget. Apalagi orang Itu tua. kalau orang meninggal itu sampai apa sih yang apa nama gejala paling parah itu? Yang Nggak kalau tahu udah juga. sampai Mungkin meninggal, ini ya ada
memang ada penyakit yang deritanya Iya, terus kemudian ditambah lagi terjangkit kena virus kena COVID, itu. iya. Daya tahan tubuhnya makin turun. Oke. Ya bisa jadi. Apalagi ya? Coba dong sharing-sharing pengalamannya. Oh iya, aku tahu. Bukan pengalaman sih. Gimana rasanya sebagai orang yang pernah terkena gitu, misalnya kayak rasanya sedih atau apa gitu. Kalau boleh tahu. Sedih sih aku karena kan pada saat itu udah mendekati acaranya ya yang udah dipersebat. Kalau nggak salah Sweet Seventeen apa lupa aku ya. Sakit banget. Momen-momen spesial itu Iya. ya. Tapi ya karena COVID jadi nggak jadi diundur sampai sembuh, dan juga yang datangnya nggak maksimal karena mungkin pemikirannya ya orang yang ulang tahunnya aja COVID, COVID, nanti terkena gitu kan nanti ya. ketularan gitu. Kalau mbaknya sendiri nih sebagai orang yang ikut kena dampaknya gitu loh, kayak dampak bersosialisasi jadi berisolasi, harus dibatasin kegiatan-kegiatannya tuh gimana rasanya? Sedih banget. Kesel nggak? Kesel, nggak bisa main sama teman yang dulunya main tiap hari kemana-mana, beli makan tiap pagi kan, ke pasar, jalan ke pantai. Yang jadi pas waktu COVID itu kan nggak dibolehin semua, pantai-pantai banyak ditutup, wisata kayak Hypermart. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih kakak-kakak ini udah berbagi pengalaman-pengalamannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga nggak bosen-bosen ya buat bisa ditanya-tanya. Oke guys, mungkin itu ya dari kami. Mungkin ada pesan-pesan buat penonton ya. Apa ya? Siapa tahu nggak COVID lagi. ya kan nggak ada yang tahu loh. Tapi umurnya kan Iya, ada mau ini, COVID kembali lagi. part 2 kan. Yang penting vaksin aja sih, vaksin. Ya, kalian Salah udah satunya. vaksin? Udah. 3. Aku udah 3 sih. Kau udah 3? Udah 2. Kamu belum? 2. Ya, untuk semuanya tetap jaga kesehatan ya, walaupun nggak ada COVID lagi, Tetap harus jaga Iya. kesehatan. apalagi buat anak rantau. Wis. Oke kakak, terima kasih ya buat waktunya. Semoga sehat selalu ke depannya. Amin. Sebagai anak rantauan ya, yang jauh dari orang tua. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Bye-bye. Behind the scene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi podcast kita bisa bicara kali ini kedatangan dua wanita cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semuanya kembali lagi bersama kami. Podcast kita bisa bicara kali ini aku kedatangan dua wanita cantik yang akan berbagi pengalamannya mengenai
Selamat pagi semuanya. Kali ini aku kedatangan dua wanita cantik.